guys, welcome back with me, Rizky Saputra Setiawan, and today we will learn about sistem digital, and this topic is gerbang logika. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Saya adalah Rizky Saputra Setiawan dengan NIM 20143111012 dan Instagram account saya yaitu @rizkys_s. And kita langsung masuk ke pembahasan soalnya aja. Nah, aku punya soal yang pertama nih, yaitu C.B aksen plus A.C aksen dalam kurung B plus A aksen. Nah, kita akan membuat gerbang logikanya dulu, atau tabel kebenaran. Nah, aku udah bikin tabel kebenaran, yaitu jika kita punya 3 variabel, berarti tabel kebenarannya yaitu ada 2 pangkat n kolom. N itu menandakan variabel ya. Berarti kalau kita punya 3 variabel, yaitu berarti 2 pangkat 3 akan menghasilkan 8 kolom. Bisa dilihat di slide di samping. Untuk slide A yaitu 00001111. Untuk A aksen berarti kebalikannya ya, jadi 11110000. Yang B yaitu 00110011. Yang B aksen 11001100. Yang C 01010101. Dan yang C aksen 10101010. Nah, aku udah bikin nih jawaban dari soal-soal yang artinya kita akan mensubstitusikan baris-baris itu ke dalam soal yang kita buat. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan soalnya. Yang pertama, kita akan memasukkan nilai-nilai ke dalam soal yang kita buat, yaitu C.B aksen plus A.C aksen dalam kurung B plus A aksen sama dengan 0.1 plus 0.1 dalam kurung 0 plus 1. Titik menandakan N dan plus menandakan OR. Jadi jika 0 N 1 mendapatkan hasil yaitu 0. Jika 0 OR 1 berarti hasilnya yaitu 1. Misal ada 3 variabel ya, 0 N 0 N 1 berarti sama aja hasilnya 0. Oke, bisa dipahami? Jika sebaliknya deh, 1 plus 0 plus 1 berarti hasilnya 1. Jika 0 plus 0 plus 0 hasilnya 0. Pokoknya jika ada OR dan ada nilai 1 di situ berarti pasti hasilnya 1. Oke, kita lihat di pembahasannya, yaitu ada 0 N 1 hasilnya 0. Plusnya kita turunkan dan kita lanjutkan 0 N 1 hasilnya tetap 0, dan dalam kurung 0 plus 1 hasilnya 1. Lalu kita N kan dulu yang 0 dan dalam kurung 1 itu hasilnya 0. Lalu kita OR kan 0 plus 0 sama dengan 0. Lanjut, untuk kolom yang kedua ada kita dapat C nya 1, B aksennya 1, A nya 0, C aksennya 0, B nya 0, A aksennya 1. Lalu kita kerjakan 1N1 yaitu 1, 0N0 yaitu 0, 0 plus 1 yaitu 1. Lalu 0N1 berarti 0 ya. Jadi lanjut 1 plus 0 yaitu 1. Lanjut yang kolom ketiga sama, cuman nilainya saja yang berbeda. Nah, begitu saja sampai selanjutnya juga begitu. Yang keempat, kolom keempat nanti kita masukkan nilainya ke dalam soal. Yang kelima juga sama, yang keenam, ketujuh, dan kedelapan. Ini kita cuma mengulang-ulang saja, tinggal memasukkan nilai dalam kolomnya itu ya ke dalam soal yang ada. Oke, kita akan langsung masuk ke gerbang logikanya. Ya, ini adalah gerbang logika untuk soal yang tadi ya. Soal yang tadi kan berarti C.B
B aksen plus A dot C aksen dalam kurung B plus A aksen itu melalui proses yang sangat panjang. Kita buat C dulu, kita N-kan dengan B aksen. N itu simbolnya seperti setengah bulan purnama ya. Kalau or atau plus itu seperti bulan sabit. Nah, jika aksen itu menandakan not. Not itu simbolnya yaitu segitiga, ada lingkaran di depannya. Ya, bisa dilihat berarti semacam ini gerbang logikanya. Oke, kita akan lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua agak rumit ya. Aku ada soal A plus A dalam kurung C aksen plus A tutup kurung buka kurung B dot C aksen tutup kurung plus B dalam kurung A aksen plus C. Menurut kalian agak rumit, tapi ini juga sama caranya dengan soal yang sebelumnya. Oke, kita akan masuk ke tabel kebenaran dulu. Ini tabel kebenarannya. Sengaja aku nggak tulis B aksen karena di soal kita tidak ada B aksen ya. Jadi tabel kebenaran ini cuman opsional. Oke, kita lanjutkan. Ini sama seperti yang tadi. Tabel kebenarannya yang A itu 0000 1111 A aksen 1111 0000, yang B 0011 0011, yang C 0101 0101, dan yang D E. Dan yang C aksen yaitu 1010 1010. Ini aku udah kerjakan gimana caranya dapat 1011 1111. Ini kita akan masuk ke pembuktiannya. Ini untuk kolom yang pertama kita dapat A nya 0, C aksennya 1, A nya 0, B nya 0, dan C nya 0. Bisa dilihat ini ada OR di situ ya. Kita bisa kerjakan dulu yang dalam kurung dulu. 1 OR 0 hasilnya 1 sama 0 OR 1 hasilnya 1 ya. Karena semua nilai 1 yang diorkan akan hasilnya menjadi 1. Dan jika semua bilangan n yang ada nolnya pasti hasilnya 0. Oke, bisa dilihat di sini. Ini untuk kolom yang pertama, ini untuk kolom yang kedua, dan ini untuk kolom yang ketiga, ini untuk kolom yang keempat, untuk kolom yang kelima, yang keenam, serta yang ketujuh dan yang kedelapan. Ini sama semua caranya, tinggal kita ganti-ganti nilai-nilai yang ada di kolom tersebut. Misalnya kolom 1 kita pakai nilai-nilai yang ada di kolom 1. Dan sama juga jika ada di kolom 7, kita pakai nilai-nilai yang ada di kolom 7. Kita langsung masuk ke gerbang logikanya ya. Dan ini adalah gerbang logika untuk soal yang nomor 2, yaitu A plus dalam kurung C aksen plus A tutup kurung dalam kurung lagi B dot C aksen dalam kurung plus B dalam kurung A aksen plus C. Gerbang logikanya tinggal diikutin aja step by stepnya. Oke. Kenapa A ini langsung ke sana? Karena kan A itu nggak punya nilai yang mau di N atau OR-kan lagi. Jadi tinggal di OR dan OR. Soalnya ini ada plus dan plus. Jadi kita tinggal OR dan OR semua ketiga bilangan tersebut. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga ya. Nah, ini soal yang ketiga ya agak sama dengan soal yang pertama dan yang kedua. Nah, ini aku punya X aksen dalam kurung Y plus Z aksen plus Y aksen N Z dalam kurung X N Y dalam kurung.
Oke, kita langsung masuk ke tabel kebenarannya. Ini dia tabel kebenarannya. Karena variabelnya bukan A, B, C lagi, jadi aku buat X, Y, dan Z. Itu sama, variabelnya ada 3, berarti 2 pangkat 3 yaitu 8. Itu kolom ada 8. Nilai-nilainya dari kolom 1 sampai 8 juga sama. X-nya 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, dan seterusnya. Lanjut, aku udah mengerjakan soal yang itu tadi dan aku dapat 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, dan ini adalah pembuktiannya yang aku udah kerjakan. Ini untuk kolom 1, kolom 2, ini untuk kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6, kolom 7, dan kolom 8. Caranya sama persis dengan soal yang pertama dan yang kedua, tinggal diubah nilai variabelnya. Kalau untuk kolom 1 kita pakai nilai yang kolom pertama, untuk kolom 2 kita pakai nilai dari kolom kedua, dan seterusnya. Dan kita akan langsung masuk ke gerbang logikanya. Gerbang logikanya yaitu semacam ini. Aku udah buat juga step by stepnya. Untuk yang pertama, X aksen kita notkan dulu dengan segitiga dan lingkaran, lalu masuk ke N, dan sebelumnya kita buat Z aksen lalu di-OR-kan dengan Y. Nah, lanjut kita N-kan itu tadi X aksen dengan Y plus Z aksen, dan kita OR-kan dengan yang bawah ini. Kita buat dulu Y aksen, lalu kita N-kan dengan Z, lalu N-kan dengan lalu kita N-kan dengan bawahnya yaitu X dan Y. Kita koneksikan dengan N yang tadi ya, Y aksen NZ. Jadi kita buat Y aksen NZ dalam kurung X and Y, lalu kita koneksikan lagi ke dalam OR. Nah, jadi kita sudah dapatkan soal kita yaitu X aksen dalam kurung Y plus Z aksen dalam kurung plus Y aksen NZ dalam kurung X and Y. Oke, segitu saja pembahasan dari saya, Rizky Saputra Setiawan, dan kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Terima kasih. I'm Rizky Saputra, signing out. Bye bye.